warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi pengertian bilangan cacah dan urutan operasi serta sifat-sifat pada bilangan cacah dan konsep nilai tempat. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan atau kumpulan bilangan yang selalu tidak bernilai negatif. Bilangan cacah terdiri dari bilangan asli dan diawali dengan bilangan 0. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke, selanjutnya itu ada urutan operasi bilangan cacah. Yang pertama ada operasi perkalian. Pada operasi perkalian terdapat bilangan cacah R dan S. Maka hasil dari kali R dan S adalah jumlah S yang ditambahkan R kali. Misalnya R itu sama dengan 4 dan S sama dengan 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Atau 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, maka hasilnya 20. Lalu selanjutnya ada operasi pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Pada operasi pembagian ini berlaku prinsip jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B, atau B sama dengan C dibagi dengan A. Contohnya, 3 kali 4 sama dengan 12, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3, atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian, operasi penjumlahan. Bilangan cacah pada penjumlahan digambarkan dengan prinsip jika himpunan R memiliki R elemen, kemudian himpunan S merupakan himpunan saling lepas, maka penjumlahan R dan S dinyatakan dengan R ditambah S, yang merupakan elemen gabungan dari himpunan R dan himpunan S. Contohnya, 2 apel dan 3 apel. Diambil 2 keranjang berbeda dan disatukan dalam keranjang yang baru, maka penjumlahannya adalah 2 ditambah dengan 3. Lalu yang terakhir ada operasi pengurangan. Operasi pengurangan adalah pengambilan suatu objek dari kumpulan objek. Jika suatu bilangan cacah A dikurangi dengan B, maka akan menghasilkan C. Contohnya, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Oke, selanjutnya pembahasan kita mengenai sifat-sifat pada bilangan cacah. Selain tentang definisi bilangan cacah, kita juga perlu tahu apa saja sifat-sifat dan jenis dari bilangan cacah. Berikut sifat-sifat dan operasinya. Yang pertama ada sifat tertutup. Sifat yang satu ini berlaku jika jenis bilangan hasil operasi sama dengan jenis bilangan-bilangan yang beroperasi. Contohnya, penjumlahan bilangan-bilangan asli menghasilkan bilangan asli. Penjumlahan bilangan-bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua ada sifat komutatif. Sifat yang selanjutnya adalah sifat komutatif. Maksud dari sifat ini ialah bilangan berlaku pada operasi dua bilangan yang susunan bilangan tidak mempengaruhi hasil operasi. Contohnya, R ditambah S sama dengan S ditambah R. Operasi penjumlahan R dikali S sama dengan S dikali R. Sifat yang ketiga ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada operasi bilangan yang urutan penyelesaiannya tidak mempengaruhi hasil operasi. Urutan penyelesaiannya biasanya menggunakan tanda kurung. Contohnya, R ditambah dalam kurung S ditambah T sama dengan R ditambah S tambah T. Operasi penjumlahan kali S dalam kurung S dikali T sama dengan dalam kurung R dikali S dikali T. Yang keempat ada identitas. Identitas adalah bilangan yang jika dioperasikan dengan bilangan R, maka akan menghasilkan bilangan R. Contohnya, R ditambah dengan 0 sama dengan R. Identitas pada operasi penjumlahan adalah bilangan 0. R dikali 1 sama dengan R. Identitas pada operasi perkalian adalah bilangan 1. Sifat yang terakhir ada sifat distributif. AB tambah AC sama dengan A dalam kurung B ditambah C. Contoh bilangan cacah pembahasan selanjutnya ialah contoh dari bilangan cacah yang juga terbagi
menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah bilangan cacah genap mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Bilangan cacah ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai konsep nilai tempat bilangan cacah. Dalam bilangan cacah, digit yang paling kanan selalu berada di tempat satuan. Digit terjauh selanjutnya di kanan berada di tempat puluhan. Digit yang tersisa terus mengisi nilai tempat selanjutnya hingga tidak ada angka yang tersisa. Contohnya 459. Bilangan 459 terdiri dari 4 ratusan, 5 puluhan, dan 9 satuan. Kita juga bisa 459 sama dengan 400 ditambah 50 lalu ditambah 9. Semakin jauh digit ke kiri, maka semakin nilai tempatnya. Sebagai contoh, 6 ratusan lebih besar daripada 6 satuan karena ratusan lebih jauh ke kiri. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh soal open-ended. Contohnya, seorang anak akan memasukkan 10 ekor anak ayamnya ke dalam 2 kandang. Ada berapa carakah yang bisa dilakukan oleh anak tersebut dalam memasukkan anak ayam tersebut? Nah, kita ingat 10 merupakan bilangan cacah. Nah, berarti kita bisa menemukan jawaban dari soal tersebut menggunakan 2 cara. Yang pertama, 1 ditambah 9. Kenapa? Karena 1 ditambah 9 sama dengan 10. Lalu yang kedua bisa juga kita tambahkan 2 ditambah dengan 8, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 10. Nah, untuk jawaban kedua, jika dikaitkan dengan soal dalam kehidupan sehari-hari, semisalnya ayam dengan kandangnya tadi, kita bisa saja menjawab dengan kandangnya 1 sama dengan 0 atau tidak ada anak ayam. Lalu di kandang kedua ada 10 ekor anak ayam. Di kandang pertama atau yang 1 tadi sama dengan 1 ekor ayam, lalu di kandang kedua sama dengan 9 ekor anak ayam. Nah, baiklah. Sekarang ini adalah cara menentukan nilai tempat. Di sini kita ada contoh yaitu angka 172. Cara menentukan nilai tempat dari bilangan ini adalah kita tulis terlebih dahulu angka-angka yang ada di sini ke dalam lingkaran-lingkaran yang berwarna kuning. Nah, kita tulis angka yang paling terakhir dulu ya teman-teman. Ada angka 2, lalu yang tengah angka 7, dan yang di depan angka 1. Agar kita tahu apakah angka 2 itu satuan, puluhan, atau ratusan, kita tinggal tarik lingkaran yang berwarna kuning sesuai jalurnya. Angka 2 berada di kolom satuan, berarti angka 2 tetap angka 2 atau angka 2 merupakan satuan. Selanjutnya ada angka 7. Angka 7 kita tarik sesuai dengan jalurnya. Di sini kita bisa lihat angka 7 berada pada kolom puluhan. Berarti 7 merupakan angka puluhan dari 70. Lalu angka 1, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, angka 1 kita tarik juga sesuai dengan jalurnya. Nah, bisa kita lihat angka 1 berada di kolom ratusan, berarti angka 1 adalah angka 100. Nah, begitulah cara untuk mengetahui nilai tempat dari angka 172. Nah, ini merupakan contoh kedua dengan jumlah nilai yang ribuan. Misalkan angka 1390. Caranya seperti yang tadi, kita tulis angkanya pada lingkaran yang berwarna kuning. Ingat, dari yang belakang dulu ya, teman-teman. Yang pertama ada angka 0. Kita tulis angka 0 pada lingkaran kuning yang pertama. Yang kedua, angka 9. Kemudian angka 3 dan angka 1. Setelah itu, kita tinggal tarik lingkaran kuning sesuai dengan jalurnya. Yang pertama angka 0.
berada di kolom satuan. Berarti 0 merupakan satuan dan 0 tetaplah 0. Lalu kita tarik lagi angka 9 sesuai dengan jalurnya. Nah, angka 9 berada pada kolom puluhan, berarti angka 9 merupakan puluhan dan dituliskan dengan angka 90. Lalu angka selanjutnya yaitu angka 3. Angka 3 kita tarik sesuai dengan jalurnya dan berada di kolom ratusan. Maka nilai yang ketiga adalah 300. Yang terakhir ada angka 1. Nah, kita tarik juga angka 1 sesuai dengan jalurnya. Bisa kita lihat angka 1 berada di kolom ribuan. Berarti angka 1 nilainya adalah 1000. Nah, begitulah cara menentukan nilai tempat suatu bilangan. Demikian penjelasan mengenai materi bilangan cacah, urutan operasi serta sifat-sifat pada bilangan cacah dan konsep nilai tempat dari bilangan cacah dari kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.